penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah, kesusahan lenyap, gelap berganti terang, Yesus Tuhan agung mulia. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Satu hal tanamkan di hati, indah semua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata Nabi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati, yang bersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Shalom, 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 shalom.
Shalom. Suatu Shalom. karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya. Shalom. Shalom. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya.
Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan,
Spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua, baik yang ada di dalam gedung gereja di sini maupun jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Sidang jemaat yang terkasih, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Sesungguhnya kita sudah merasakan pembebasan melalui penebusan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Bagi kita dituntut menjalani hidup ini dengan penuh sukacita sebagai orang yang beriman. Bersama Kristus, mari kita menjalani hidup ini dalam waktu Tuhan melalui ibadah ini dalam tuntutan tema kebebasan sejati. Pujilah Tuhan karena hikmat dan kasih-Nya yang telah membebaskan kita. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Bapa yang di sorga, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Demikianlah berita anugerah untuk kita sekalian. Amin. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah putramu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Kita mengaminkan petunjuk hidup baru dari Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk dalam bermazmur yang terambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 13 yang berbunyi, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Tuhan kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya, jalan jaya seteru, takkan malu dan sesat, yang menantimu selalu. Pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita siapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah kita saat ini. Bacaan pertama dari Sakaria 9 ayat 9 sampai 17. Roma 7 ayat 13 sampai 26. Dan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius 11 ayat 20 sampai 30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di pagi ini. Tuhan memperkenankan kami lagi bersekutu, beribadah di rumah masing-masing, dan juga di gedung gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kami dihimpunkan dalam kuasa dan kasih Tuhan merayakan Minggu Raya hari ini. Kami mau dasari ibadah kami dengan firman Allah. Karena itu kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran Tuhan. Kami menghidupinya dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami siap mendengar, bersabdalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari Sakaria 9 ayat 9 sampai 17. Sakaria 9 ayat 9 sampai 17. Di bawah perikop Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu. Hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh, alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bacaan kedua terambil dari Roma 7 ayat 13 sampai dengan 26. Perjuangan hukum Taurat dan dosa.
Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak. Tapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jangan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insanku aku melayani hukum dosa. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri, kita menyambut pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius 11 ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Kure sumanga puang tu kadami. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali menikmati persekutuan baik di rumah kita masing-masing maupun di dalam gedung gereja di sini. Kita boleh merayakan Minggu Raya, menikmati pembebasan yang Tuhan anugerahkan bagi kita lewat pengorbanan Yesus Kristus. Dan karena itu tema kita hari ini, kebebasan sejati. Kati lendokan sundun. Kebebasan sejati. 3 bahagian pembacaan yang sudah kita baca dan juga di kitab Mazmur sangat memberikan korelasi bagi kita tentang firman Tuhan ini dan memberikan makna yang luar biasa tentang bagaimana menikmati kebebasan sejati. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, semua orang ingin mencari dan menikmati kebebasan. Bebas dari tekanan, bebas dari pergumulan, bebas dari himpitan-himpitan masalah, bebas dari kungkungan dan perbudakan. Kita rindu pikiran kita selalu tenang. Kita rindu selalu menikmati kebebasan. Bahwa ketika kita menikmati semuanya itu rasanya kita lega, kita bahagia, kita tenang. Dan ya seringkali orang mengatakan kita flong. Bayangkan kalau anak-anak sekolah sudah selesai mengikuti ujian nasional atau ujian semester, rasanya flong. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, rupanya bahwa tidak semua orang menikmati kebebasan itu. Pertanyaan, mengapa orang sulit menikmati kebebasan? Bagaimana kebebasan sejati dalam Kristus? Perenungan-perenungan kita ini mengantar kita dalam perikop yang kita baca hari ini, yang akan memberikan jawaban. Dan karena itu ada 2 poin penting yang saya mau sampaikan menjadi perenungan kita pada saat ini. Yang pertama, hukum Taurat dan kuasa dosa sehingga sulit menikmati kebebasan. Bagi Paulus, hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu kudus dan benar, dan berasal dari Allah. Dan itu sangat penting. Namun bahwa ia sadar hukum Taurat tidak akan pernah sempurna dilakukan oleh manusia. Hukum Taurat diberikan supaya manusia tahu tentang dosa. Betapa beratnya dosa itu. Pertanyaan, apakah ada di antara kita yang sanggup dan mampu melakukan
hukum Taurat itu. Bagi Paulus, ia pun tidak sanggup. Dia adalah pejuang eks hukum Taurat. Namun ia sadar bahwa ia tidak mampu secara sempurna melakukan hukum Taurat itu. Kita lihat dari 10 hukum Taurat itu, dari pertama sampai yang ke-10. Pertanyaan mengapa hukum Taurat diberikan? Mengapa Tuhan memberikan hukum Taurat itu? Pasal 7 ayat 7 Paulus katakan, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Jadi dengan hukum Taurat manusia sadar dan tahu bahwa dosa itu membelenggu manusia. Dan bahwa kita pendosa. Dan inilah pergumulan Paulus bahkan kita sampai sekarang ini. Ia berjuang dalam hidupnya. Ia berjuang dalam kehidupan Paulus. Bahwa dosa itu membelenggu dirinya. Dosa itu mengikat dirinya. Ia berjuang untuk melawan dosa. Ia berjuang menghindari dan menjauhkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Hidup masa lalunya Paulus menjadi potret dosa. Ayat 14 kita lihat di kitab Roma pasal 7. Aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 15, apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Dalam ilmu jiwa ada yang disebut splitted mentality. Kepribadian terpecah, kepribadian terbagi. Dan Paulus sungguh mengalami itu. Pada satu sisi ingin melakukan sesuatu. Tetapi pada saat yang sama, apa yang dilakukannya justru bertolak belakang dengan yang diinginkannya. Bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang aku tidak kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi di sini, ketika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Artinya apa di sini? Dosa sungguh-sungguh menguasai dan mengikat. Sehingga dosa melahirkan dosa baru, yang kemudian kecenderungan melakukan dosa itu selalu akan datang dan selalu akan ada peluang. Paulus benar-benar tidak mengalami kebebasan sejati. Karena dosa yang membelenggu, dosa yang mengikat dirinya. Dan hukum Taurat itu dia katakan tidak menyelamatkan. Hukum Taurat adalah cerminan untuk melihat betapa kita berdosa, betapa manusia dibelenggu dan diikat oleh dosa. Karena itu Paulus sadar betul bahwa ada cara lain yang Tuhan buat untuk membebaskan manusia. Ada cara lain, penting. Ada cara lain yang Tuhan buat untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa, yakni apa? Allah yang menyatakan pembebasan dalam diri Yesus Kristus. Karena itu Paulus sungguh-sungguh lega, terbebas dari belenggu dosa. Ia tidak mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Namun dalam perjumpaannya dengan Kristus, ia mengalami pembebasan sejati. Dan itu yang diungkapkan menjadi perenungan di hal yang kedua. Menghargai dan mensyukuri pengorbanan Kristus. Di ayat 25 apa yang Paulus katakan? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya dengan anugerah dan pengorbanan Kristuslah ia sungguh mengalami pembebasan atau kebebasan sejati. Ia sungguh-sungguh memandang Kristus yang membebaskan dirinya dari kuasa dosa. Sehingga dosa tidak lagi membelenggu dirinya. Yesus adalah pembebas yang sejati yang telah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh Nabi Zakaria.
bahwa Mesias itu akan datang sebagai raja yang adil, raja yang jaya, lemah lembut dan rendah hati. Raja yang lemah lembut ini melenyapkan perang, membawa damai sejahtera bagi Yerusalem dan bangsa-bangsa lain. Dan Yesus mengatakan sendiri, dia adalah Mesias yang dijanjikan, terwujud dalam dirinya sendiri. Di dalam dialah manusia dibebaskan dari akar segala persoalan, yaitu dosa. Pembebasan itu nyata dilakukan lewat pengorbanan salib. Diri Yesus disalib untuk melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Dan itu seringkali setiap tahun kita rayakan dalam perayaan Jumat Agung. Yesus telah menyatakan anugerah pengampunan dosa melalui jalan salib. Itu juga yang terus kita syukuri setiap hari. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap saat kita masih saja melakukan dosa. Terkadang kita masih melakoni hidup yang masih dikuasai oleh dosa. Tidak ada seorang pun yang berkata, aku bebas dari dosa. Karena itu kita terus datang pada Tuhan untuk memohon pengampunan. Dan kita diberi pengampunan dari dosa-dosa kita. Dan kita menikmati kebebasan sejati dalam Kristus. Artinya, mari kita terus hidup dalam ketaatan dan komitmen taat pada perintahnya. Firman Tuhan memberi kekuatan bagi kita, pengharapan yang luar biasa, bahwa di dalam diri Yesus Kristus Allah menyatakan pembebasan. Ia membebaskan kita, Ia mengangkat kita dari jurang kebinasaan, Ia memulihkan kita, Ia membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah kita adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik. Ia mengulurkan tangan kasih-Nya kepada kita. Dalam Matius 11 Ia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pada Tuhan ada kelegaan, pemulihan, kebebasan, ketenangan, dan beban menjadi ringan. Kita bayangkan dalam kehidupan kita setiap hari, 1001 masalah yang datang dan menghampiri kehidupan kita. 1001 pergumulan-pergumulan, belum lagi pergumulan-pergumulan dosa yang kita buat dan kita lakukan setiap saat. Yesus merangkul kita dengan kasih-Nya dan anugerah-Nya. Ia sangat peduli dengan kita. Karena itu mari kita terus menyadari hidup yang terbatas ini. Dan mensyukuri dengan luar biasa bahwa kita adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Karena kita dianugerahkan keselamatan secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Yang membebaskan kita dari kuasa dosa yang membelenggu hidup kita. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena Yesus Kristus membebaskan kita dari kuasa dosa dan memberikan anugerah. Dan karena itu, kebebasan sejati bukan bebas sebebas-bebasnya menurut pikiran kita. Tetapi kebebasan sejati bahwa kita dibebaskan dari kuk perhambaan, yaitu dosa. Sehingga dosa tidak menguasai hati dan pikiran kita. Dan terus berjuang untuk tetap taat, setia pada perintah Tuhan. Di dalam Kristus kita mendapatkan kebebasan sejati. Kita menjadi manusia baru lewat pengorbanan salib. Itu mesti sungguh-sungguh kita hargai, mesti sungguh-sungguh kita syukuri. Karena Kristus pokok sumber kebebasan sejati bagi kita orang percaya. Dan karena itu dibutuhkan komitmen, ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang memberikan kebebasan sejati bagi kita. Amin.
kita masuk dalam saat teduh, kita mensyukuri anugerah kasih Tuhan bagi kita lewat pengorbanan Kristus, lewat salib kita menerima kebebasan sejati. Mari kita bersyukur atas semuanya itu. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami sebagai respon dan syukur kita kepada Allah. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdiri. Kita menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan dalam ibadah ini kita akan mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan mendasarkannya pada Mazmur 145 ayat 10. Segala yang kujadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kukasihi akan memuji Engkau. NKB 196, ku beroleh berkat.
Kita naikkan doa syafaat. Sebelum kita berdoa, kita bersyukur, bersukacita bersama dengan jemaat Tuhan yang akan berulang tahun 1 minggu ke depan. Hari ini 5 Juli Ibu Norifka Pabuntang, Ibu Reni Maeko, Ibu Tati Kalembang. 7 Juli Ibu Rina Mariangga, Chain Rano. 8 Juli Bill Vigo Carter Sarira. 9 Juli Claudia Alolangi. Mari kita tunduk kepala, kita naikkan syafaat, kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu, anugerahmu. Kami boleh datang pada Tuhan pada hari ini mempersembahkan hidup kami dalam Minggu Raya. Kami menikmati pembebasan sejati yang Tuhan nyatakan dalam Kristus Yesus lewat pengorbanan salib. Sehingga di tengah-tengah hidup kami ini, sungguh terasa kehidupan dan anugerah itu. Dan karena itu kami datang mensyukuri kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar, tanamkan dalam hati dan pikiran kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur untuk dipakai Tuhan dalam pelayanan hari ini, hamba-Mu, majelis gereja bertugas, semua petugas ibadah, petugas live streaming Getorta TV. Biarlah apa yang kami persembahkan ini, semuanya untuk kemuliaan Allah, karena kami menikmati anugerah dari-Mu. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Tangerang, dalam keluarga mereka masing-masing, Tuhan berkati dan lindungi 1 minggu ke depan ini, dalam melaksanakan tugas, pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas, bahkan anak-anak mereka. Tuhan lindungilah kami semua, kami berjalan dalam kasih-Mu. Orang tua kami yang usia lanjut, opa dan oma, Tuhan berkati mereka semua, tetap dalam lindungan kasih Tuhan. Anak-anak kami yang menikmati liburan, dan juga dalam perjuangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak kami yang akan mengikuti UTBK, Tuhan berkati, dan semua ditunjukkan Tuhan di mana anak-anak kami boleh melanjutkan pendidikan. Kami mendoakan jemaat yang sakit, Bapak Matius Lebang di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Bapak Andreas Pongbija dalam pemulihan di rumah, Bapak John Budi, kakak dari Ibu Nasvin, di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, dan mungkin masih ada jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit. Kami bersehati, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun hari ini, dan 1 minggu ke depan, sempurnakan sukacita yang mereka alami. Dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan dan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Mendoakan pelayanan majelis gereja, pelayanan ibadah online, pelayanan diakonia, program pelayanan persembahan digital Kiris, pelayanan Getorta TV, pelayanan OIG. Berkati sehingga berjalan dengan baik, dan itu terus mengikat kami dalam persekutuan memuji Tuhan. Kami mendoakan pelayanan di tingkat PGI, Sinode BPS Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah, Badan Pekerja Klasis. Terus dilaksanakan pelayanan-pelayanan dalam rangka untuk membangun keutuhan dan jemaat semakin memuliakan Tuhan dalam pandemi COVID-19. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami menyaksikan dan mengalami bagaimana kasih dan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan pemerintah kami, pemimpin kami. Tuhan berkati semua tenaga kesehatan, tim relawan, satgas aparat negara dalam penanganan COVID-19. Berkati mereka semua menjadi garda terdepan. Dan biarlah program pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah menjadi kebijakan-kebijakan dalam rangka kami boleh keluar dari tekanan pandemi COVID-19. Berkati bangsa dan negara kami senantiasa dalam kondisi aman dan tentram. Peliharakan hidup kami hari ini, dan ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing
yang beribadah di gedung gereja di sini, kami dituntun dan dipeliharakan Tuhan, dan jemaat yang ada di rumah masing-masing juga senantiasa dipeliharakan Tuhan. Ini syukur dan doa kami. Ini syafaat kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 5 Juli 2020. Pertama-tama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang ada di rumah maupun yang sempat hadir dalam gedung gereja. Terima kasih atas pelayanan hari ini untuk Bapak Pendeta, Majelis, pemusik, sound leader, dan petugas live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan atau PSB, persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Gereja Toraja yang ada di layar live streaming. Juga dapat dimasukkan dengan cara scan barcode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Ibadah keluarga via Zoom meeting dilaksanakan setiap malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan renungan harian Toraya atau Rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Diakonia. Jemaat yang membutuhkan bahan pokok berupa beras dapat mengambil langsung ke gereja dengan menghubungi Komisi Diakonia. Kontak person bisa dilihat pada layar live streaming. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. 5 Juli, Ibu Norifka Pabuntang, Reni Maeko, Tati Kalembang. 7 Juli, Ibu Rina Marianga, Chain Rano. 8 Juli, Bill Vigo Carter Sarira. 9 Juli, Claudia Alolangi. Laporan kolekte persembahan dan persembahan QRIS dapat jemaat lihat di Warta Jemaat pada layar live streaming. Ibadah online PWGT Jemaat Tangerang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, waktu 18.00 sampai selesai. Pelayan Bapak Pendeta Asmen Tonapa STH melalui PWGT Zoom Tangerang. Kami ulangi, melalui PWGT Jemaat Tangerang Zoom Cloud Meetings Room dengan Zoom ID 831 966 3929, password 8 U kapital W kapital 8N8. Warta PPGT. PPGT Jemaat Tangerang bidang pengembangan SDM, profesi, dan minat akan mengadakan webinar multimedia Renungan Harian Gereja Toraja. Kami ulangi, Renungan Harian Toraja Rehat The Making Process, live streaming di channel YouTube Getorta TV, Sabtu 11 Juli 2020 pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Sekian Warta Jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Jemaat, mari kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 423, Aku Dapat di Hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib takkan lagi tercerai. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan. Dan mari arahkan hati, pikiran, dan hidupmu kepada Allah dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kidung Jemaat 432, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Ladang sedia bagi kita pengampunan dan anugerah, diselamatkan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.